Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajib, saya dosen dari Departemen Teknik Elektro, lebih khususnya dari Teknik Telekomunikasi. Pada hari ini, saya akan menjelaskan kepakaran saya, yakni tentang pengolahan sinyal dan aplikasi pada sistem komunikasi sensor nirkabel. Seperti kita tahu bahwa kita bisa mulai ya dari aplikasi ya, karena sebuah ilmu pengetahuan, sebuah teknologi itu kurang optimal apabila kita tidak bisa berawal dari aplikasi yang melatar belakanginya. Kita lihat di slide ya, di sini ada contoh aplikasi. Saya mengambil 3 buah gambar, yakni ada aplikasi di Smart City, ada aplikasi Smart Home, kemudian ada aplikasi Smart Vehicle. Ya, makanya saya beri judul aplikasi Smart X. X-nya ini bisa anything ya, bisa apapun, apakah city, home, ataupun vehicle. Fokus kepada smart city ya, sebuah kota yang pintar. Di sana harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah otomatisasi. Kenapa otomatisasi penting? Agar terjadi efisiensi ya, efisiensi entah itu di waktu ataupun di energi ya. Sebagai contoh, smart city itu tentang pengaturan lampu lalu lintas, contohnya seperti itu. Dalam pengaturan lampu lalu lintas, di sana kita bisa melihatnya sebuah sistem ya, di mana inputnya adalah sensor-sensor. Sensor-sensor misalkan dari sensor kamera, kemudian sensor kecepatan ya, sensor kepadatan kendaraan sebagai contoh. Dari sensor-sensor ini kemudian dikirimkan ke pengolah atau pemrosesan. Kemudian dari pemrosesan ini outputnya, keluarannya adalah sebuah mekanisme pengaturan mungkin panjang pendeknya lampu merah, lampu hijau, lampu kuning ya. Itu contoh aplikasi. Jadi ada inputnya adalah sebuah sensor, bukan sebuah tapi multisensor, kemudian diolah dari informasi dari sensor-sensor, kemudian diaplikasikan pada sebuah sistem traffic ya, sebagai contoh. Agar tujuannya apa? Agar tidak terjadi kemacetan atau mendistribusi titik kemacetan sehingga orang yang berada di traffic light tidak terlalu lama. Kemudian kita bergeser ke sebelah kanan, contoh di smart home, ini ruang lingkupnya lebih pendek. Bagaimana membuat sebuah home, tempat tinggal yang smart, yang pintar. Sebagai contoh, misalkan ada otomatisasi lampu. Boleh jadi di kemudian hari smart home sudah tidak membutuhkan saklar, ya, saklar manual begitu ya. Sehingga penghuninya sudah tidak melakukan mekanisme saklar karena mekanisme saklar ini sudah dilakukan secara otomatis. Contoh gambaran yang terakhir ini adalah smart vehicle. Sebagai contoh adalah autonomous car ya, mobil otonomus. Di sana dalam sebuah mobil itu dilengkapi dengan berbagai sensor. Apakah itu berbasis radar, berbasis kamera, ataupun berbasis teknologi yang lain. Mekanismenya pun sama. Sebuah mobil akan melihat keadaan sekitarnya, kemudian memprosesnya, kemudian mentranslasikan atau mengubah menjadi sebuah perintah dalam mobil. Apakah dia bergerak, apakah dia mengerem, ataukah dia menambah kecepatan. Sebagai contoh. Nah, dari 3 contoh aplikasi ini, apa yang bisa kita ambil kesamaannya?
Saya di sini membuat semacam hipotesis bahwa di dalam 3 aplikasi smart city, smart home, dan smart vehicle itu terjadi pertukaran informasi. Informasi ini dalam bahasa yang lebih teknis juga disebut sebagai sinyal. Sinyal dari kamera ya, berarti dari gambar kemudian di-convert, diubah menjadi listrik dalam bentuk ke bit-bit gambar sebagai contoh. Kemudian pertukaran informasi ini terjadi pada sistem komunikasi. Namanya sistem itu selalu ada input dan outputnya. Ya, inputnya dari sensor, outputnya apa? Misal dalam mobil autonomous car ya, mobil otonomus itu berarti dia menggerakkan ya sistem mekanik di mobil tersebut ya. Komunikasi yes antara pengirim dan penerimanya, antara sensor dengan pemrosesannya, pengontrolnya begitu ya. Nah, antar sensor-sensor ya secara kabel dan sebagian besar secara nirkabel. Nah, ini menarik. Kombinasi antara kabel berarti komunikasinya dari sensor ke pengontrol itu dilakukan dengan kabel. Tapi bayangkan ya, misal sebuah smart city, smart home itu menggunakan kabel, tiap sensor butuh 1 kabel. Bayangkan misalkan dalam 1 kamar itu ada 3 sensor, misalkan sensor kamera, sensor temperatur, kemudian motion sensor. Wah, berarti ada 1 kamar atau 1 ruangan itu ada 3 kabel. Bayangkan kalau dalam rumah itu ada 4 kamar. 2 kamar tidur, 1 kamar keluarga, ya, 1 kamar mandi. Bayangkan 1 kamar butuh 3 kabel. Ini akan cukup kompleks ya, dan butuh resource kabel yang cukup banyak. Itu 1 rumah. Bagaimana bayangkan kalau 1 kota? Ya, kalau mobil mungkin masih memungkinkan karena sistem perkabelannya bisa diselipkan antara ruang-ruang mobil lah di balik cover dan lain sebagainya. Saya katakan sebagian besar secara nirkabel ini untuk meningkatkan estetika ya, agar tidak terlihat kompleks ya, dia pertukarannya secara nirkabel menggunakan apakah elektromagnetik ataupun gelombang radio, gelombang optik ya. Itu salah satu implementasinya. Oke, kita lanjutkan ke ruang lingkup yang lebih sempit, yakni kita akan membahas tentang sistem komunikasi sensor. Ini adalah contoh ya di gambar sebelah kiri ya. Kita lihat bahwa ada sebuah sistem yang terdiri dari sensor-sensor, ada sensor temperatur ya, ada motion sensor ya, dan sensor-sensor lain yang bersumber dari jenis sensor yang berbeda. Apakah dia dari HP ya, memang dari sensor betulan, ataupun dari komputer juga bisa sebagai sensor, dari kamera ya. Nah, dari berbagai jenis sensor ini dikumpulkan secara wireless, ditransmisikan ke dalam pemrosesan sensor sebagai pusat informasinya, itu yang ada di tengah ya. Kita lihat ada panah hijau yang arahnya itu misal dari sensor ke pengendali ataupun pengendali ke AC menyala otomatis. Nah, itu terjadi pertukaran informasi, dalam hal ini pertukaran sinyal. Dari pertukaran sinyal kita akan membahas menjadi konteks yang lebih spesifik, yakni pengolahan informasi. Pengolahan informasi atau pengolahan sinyal di sini tadi misalkan dalam konteks rumah ya, di situ berarti informasi apa yang perlu diolah. Sebagai contoh kamera. Kamera dia menangkap gambar. Gambar itu dideteksi, diolah berarti ya, sinyalnya diolah untuk memotong gambar wajahnya saja misalkan. Kemudian gambar wajahnya diperjelas. Nah, itu adalah proses pengolahan sinyal ya. Kemudian dari banyak sensor ini diolah juga, digabung ya, bagaimana informasi dari kamera bisa digabung dengan informasi
dengan temperatur. Tentu dengan operasi logika, misalkan dari kameranya, oh dia adalah betul penghuninya, maka akan dicek apakah temperaturnya panas atau dingin. Kemudian dilanjutkan dengan menyalakan AC. Dari konteks ini kita bisa melihat bahwa banyak hal yang harus diperhatikan, ya. Misal, satu, jenis sensor, ya. Jenis sensor ini artinya jenis sinyalnya. Sinyalnya macam-macam, bagaimana mengkombinasikan. Jumlah sensor, kalau sensornya banyak, bagaimana? Ini menjadi pertimbangan tersendiri. Kemudian bagaimana meletakkan sensornya, ini juga menjadi penting, ya. Kemudian jalur informasi, ya tadi dari relay 1, relay 2, relay 3, jalurnya bagaimana menentukan jalur yang efisien. Kemudian delay, ya. Kemudian ada efisiensi energi, ya. Bagaimana mengirimkan informasi dengan seefisien mungkin, tidak bolak-balik ngirim begitu ya. Kira-kira seperti itu dan banyak hal yang lain. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menambah manfaat dan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.